Saya Margareta Herlince Luilei dengan NIM 21520 139 dari Paralit IP 4B. Saya dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Pemerintahan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya mengamati tentang pelaksanaan relokasi Pasar Impres Bejawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan suatu pasar dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya perubahan dalam masyarakat. Pembangunan ekonomi yang bersifat regional, khususnya dalam otonomi daerah, menjadi fokus perhatian dari pemerintahan daerah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agar pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Ngada. Dalam perkembangan suatu pasar selalu mengalami perubahan, baik pemekaran, bangunan, serta luas arena maupun jumlah pandangannya. Ada pandangan baru masuk dan ada pula pandangan yang keluar atau pindah ke tempat lain. Apabila pandangan masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka akan menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan tempat berjualan. Sejalan dengan pembangunan ekonomi, khususnya dalam lingkungan pasar, tidak terlepas dari pembangunan daerah atau wilayah. Akan tetapi, dalam setiap pembangunan daerah tidak selalu berjalan dengan baik. Akan ada friksi antara masyarakat dengan pemerintahan daerah yang akan terjadi jika dalam pembangunan tersebut masyarakat merasa dirugikan dengan rencana pembangunan daerah tersebut. Realitasnya, dalam proses pembangunan pasar sering terjadi konflik. Munculnya konflik dilatari oleh karena masyarakat dan para pandangan tidak setuju, antara lain masalah lokasinya, ganti rugi, dan masalah harga sewa kios di tempat baru. Padahal, pembangunan pasar dalam daerah yang sedang berkembang merupakan modernisasi pasar yang bukan sebatas mengubah infrastruktur, melainkan pengolahan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, kondisi yang tidak tersentralisasi serta ketidaknyamanan pasar tradisional disebabkan tidak baiknya pengolahan sistem dan manajemen pasar dalam penanggung-jawaban keberadaan dan keberlangsungan pasar tradisional. Dalam sebuah pembangunan seperti pembangunan ataupun relokasi pasar, maka pada umumnya akan ada terjadi suatu proses penolakan, baik itu pada saat sebelum dan sesudah pembangunan pasar tersebut. Akan muncul tekanan dari pandangan dari pasar yang lama yang merasa jika kondisi pandangannya pada lokasi di pasar baru tidak akan lebih baik dibandingkan pada saat masih berada di pasar lama. Dalam hal ini, pemerintahan daerah sebagai administrator dan pengambil kebijaksanaan ini tidak hanya dipandang dari suatu sisi yang menguntungkan saja, melainkan harus menyeluruh berdasarkan pertimbangan
dan bahwa kebijaksanaan dan keputusan yang diambil untuk tujuan pembangunan sektor ekonomi dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hubungan dengan pengadaan sarana prasarana perekonomian pasar. Dapat dikatakan bahwa pengambilan kebijaksanaan atau keputusan melalui perencanaan fiksi tersebut adalah jalan yang terbaik, yang mana hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa rencana fiksi tersebut akan ada gunanya dan dapat pula diterima masyarakat dan para pandangan. Pembangunan dan relokasi pusat pasar dipindahkan ke tempat yang lebih strategis dengan bangunan permanen dan lebih baik. Kenyamanan pasar baru didukungi dengan fasilitas pendukung seperti parkir, mobil, motor, sepeda, dan pos keamanan, toilet, musyola, dan lain-lain. Sangat jauh berbeda dengan pasar lama, dengan bangunan yang non-permanen, sehingga bentuk fiksi kurang baik dan kurang menarik. Infrastruktur dan sanitasinya yang tidak memadai dan juga tidak ada parkir karena letak pasar lama tersebut berada di pinggir jalan sehingga membuat lalu lintas macet, apalagi di hari pekan, dan juga keadaan pasar lama tersebut semerautan dan tidak teratur. Dari kabupaten melakukan survei atas masalah ini. Dalam proses survei permasalahan, beberapa dinas terkait menemukan permasalahan lain selain daya tampung, yakni kondisi pasar yang sangat kumuh, tidak normalnya air bersih di wilayah pasar, tidak terbitnya para pandangan dengan berjualan di atas trotoar jalan, sempitnya lahan parkir, pembangunan pasar Bobowo direncanakan oleh Bupati periode sebelumnya. Hal ini dilakukan agar pandangan pasar Impres Bejawa bisa pindah ke lokasi pasar Bobowo dalam menyikapi perkembangan pasar Impres Bejawa yang berkembang sangat pesat, sehingga tidak bisa menampung volume pandang dan guna penataan tata ruang Kabupaten Ngada. Adanya relokasi pasar di Kabupaten Ngada, pasar Impres ke pasar Bobowo didukungi oleh beberapa faktor, yaitu penataan kota, peningkatan pandangan ekonomi, dan ketersediaan lahan luas untuk membangun pasar baru. Kebutuhan pandangan akan luasnya tempat berdagang. Pasar Impres Bejawa sudah sesak sehingga sejumlah pandangan tidak mendapatkan tempat yang layak. Kebijakan ini diambil untuk menjawab harapan warga masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya para pandangan yang menginginkan adanya sebuah pasar yang lebih luas dengan fasilitas pasar yang jauh lebih memadai, seperti ukuran pasar yang lebih luas
yang lebih luas, persediaan air bersih, air bersih, mandi, cuci kakus atau listrik, dan fasilitas lainnya. Baik, sekian pengamatan saya tentang relokasi Pasar Impres Bejawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian video dari saya. Terima kasih.